Sekarang mari kita bedah bagaimana pencatatan akuntansi untuk kasus kredit modal kerja atau KMK ini dilakukan oleh PT XYZ. Karena fasilitas kredit ini memiliki kewajiban untuk dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, maka secara otomatis KMK ini dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dalam neraca perusahaan. Namun, poin yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengenai biaya bunganya. Dengan tingkat bunga 8% dari total pinjaman 50 miliar rupiah, muncul beban bunga sebesar 4 miliar rupiah per tahun. Beban bunga ini tidak masuk ke dalam neraca sebagai hutang pokok, melainkan dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi perusahaan. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa liabilitas jangka pendek menuntut pengelolaan arus kas yang sangat ketat karena adanya beban bunga periodik dan jatuh tempo yang sudah sangat dekat. Sebagai penutup dari studi kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kredit modal kerja atau KMK merupakan instrumen yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan operasional harian perusahaan. Sifatnya yang cair dan cepat membuat perusahaan memiliki napas tambahan untuk memutar roda bisnis dalam jangka pendek. Namun, perlu diingat bahwa KMK tidak cocok digunakan untuk pembiayaan investasi jangka panjang, seperti ekspansi pabrik atau pembelian aset tetap, karena tenornya yang singkat akan sangat membebani arus kas jika tidak dikelola dengan tepat. Selain itu, dari sisi akuntansi, kita mendapatkan pelajaran penting mengenai ketelitian pencatatan. Kita harus mampu memisahkan dengan tegas mana yang merupakan nilai pokok utang sebagai liabilitas di neraca dan mana yang merupakan beban bunga yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pemisahan ini krusial agar laporan keuangan memberikan gambaran yang jujur mengenai beban biaya pinjaman yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan. Dengan memahami karakteristik ini, diharapkan teman-teman bisa lebih bijak dalam menganalisis setiap instrumen keuangan yang ada. Setelah kita membahas obligasi dan kredit bank, sekarang kita akan membedah jenis liabilitas yang sering ditemui dalam operasional perusahaan, yaitu leasing atau sewa. Dalam akuntansi modern, kita mengacu pada PSAK 73 tentang sewa. Mari kita ambil contoh kasus PT ABC yang menyewa 20 unit mobil operasional pada Januari 2023. Kontrak sewa ini disepakati berlaku selama 5 tahun dengan total nilai kontrak mencapai 10 miliar rupiah. Kasus ini sangat menarik untuk dipelajari karena menurut aturan PSAK 73, komitmen sewa jangka panjang seperti ini tidak lagi dianggap sebagai beban sewa biasa, melainkan harus diakui sebagai liabilitas di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Di slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana kontrak 10 miliar ini memengaruhi pencatatan akuntansi PT ABC secara lebih mendalam. Lantas, bagaimana teknis pencatatannya? Sesuai dengan aturan PSAK 73, kontrak sewa PT ABC ini wajib diakui sebagai liabilitas sewa atau lease liability. Namun, porsinya harus kita bagi secara akurat. Pertama, angsuran untuk 1 tahun pertama harus dicatat sebagai hutang jangka pendek. Sementara itu, sisa angsuran untuk 4 tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang. Hal yang sangat menarik dalam standar akuntansi terbaru ini adalah adanya pengakuan aset hak guna atau right of use asset yang juga harus dicantumkan di sisi aktiva. Jadi, meskipun kendaraan tersebut statusnya adalah sewa, perusahaan tetap melaporkannya sebagai aset sekaligus kewajiban di dalam neraca. Pemahaman ini sangat penting agar laporan keuangan perusahaan bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban jangka panjang yang mereka miliki. Sebagai kesimpulan dari topik studi kasus leasing ini, poin utama yang harus kita garis bawahi adalah perubahan paradigma dalam pencatatan sewa.
Melalui implementasi PSAK 73, leasing kini bukan lagi sekadar biaya operasional yang hilang begitu saja di laporan laba rugi. Sebaliknya, leasing diakui sebagai hutang nyata di dalam neraca perusahaan. Perubahan ini membawa dampak besar pada transparansi laporan keuangan, karena sekarang semua pihak dapat melihat dengan jelas komitmen atau kewajiban masa depan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan berakhirnya pembahasan leasing ini, kita telah melihat bagaimana berbagai bentuk liabilitas, mulai dari obligasi negara, kredit bank, hingga kontrak sewa, semuanya memiliki perlakuan akuntansi yang unik namun bertujuan sama, yaitu menyajikan informasi keuangan yang jujur dan akurat. Beranjak dari dunia korporasi besar, sekarang mari kita perhatikan contoh yang sangat dekat dengan ekonomi kita sehari-hari, yaitu kewajiban pajak bagi pengusaha UMKM. Bayangkan seorang pengusaha kecil menengah yang berhasil membukukan omzet sebesar 1,2 miliar rupiah sepanjang tahun 2023. Sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, ia memiliki kewajiban untuk membayar PPh final UMKM sebesar 0,5% dari total omzetnya. Jika kita hitung, besaran pajak yang harus disetorkan adalah 6 juta rupiah. Namun, dalam kasus ini, pembayaran pajak tersebut ternyata tertunda hingga April 2024. Penundaan inilah yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai utang pajak. Contoh ini memberikan gambaran nyata bahwa liabilitas tidak hanya muncul dari pinjaman bank atau kontrak sewa, tetapi juga timbul dari kewajiban legal kepada negara yang belum sempat terselesaikan pada periode berjalan.